Halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, di hari ini di sebelah gue sudah ada sebuah LSUV yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terbukti dari penjualannya yang selalu nomor 1 di segmen LSUV. Yes, kalau di beberapa waktu lalu, Gopas udah pernah melakukan first impression terhadap mobil ini pada saat peluncurannya. Dan memang ya sejak peluncurannya sampai sekarang tidak banyak yang berubah ya. Dari segi desain dan performa juga tidak banyak yang berubah. Nah, kalau kemarin Gopas kan cuma first impression aja. Di sini kita akan membuat video review lebih detail lagi tentang gimana sih ride quality-nya, performanya, rasa berkendaranya. So, langsung aja, this is it, Mitsubishi Xpander Cross. Oke, kita mulai dari desain depannya. Di sini gue nggak mau terlalu bahas banyak ya, karena kan Gopas juga udah pernah melakukan first impression. Dan memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, ya LSUV yang berbasis LMPV-nya, ini memang Xpander Cross ini tidak berbeda banyak dengan si Xpander yang biasa. Ya, desainnya ini mirip ya, kelihatan banget ya di base desainnya ini emang dynamic shield. Dan bahkan ya desain Xpander Cross ini dipakai oleh abang-abangnya, kayak Pajero Sport yang udah pernah kita review juga sebelumnya. Nah, jadi di sini kelihatan ya, ini ada bertingkat gitu model headlampnya. Di sini ini untuk positioning lamp ya, dia bukan LED DRL. Kemudian lampu utamanya di sini sudah LED juga, walaupun memang lampu sennya masih halogen biasa. Tapi yang bagusnya di sini fog lampnya sudah pakai LED. Oke, since unit yang kita dapat ini adalah base modelnya, dia bukan yang premium package ya, yang ada emblem Xpander Cross ya di sini, enggak, di sini polosan aja. Ya, tapi tetap sih dibandingkan dengan rival-rivalnya ya, ini menurut kami desainnya paling cakep. Stance-nya tuh bener-bener melambangkan sebuah LSUV. Oke, itu aja dari desain depannya. Yuk kita lanjut ke sampingnya. Lanjut ke samping dari Xpander Cross ini, yes, bisa terlihat sekali ya, memang dia basisnya adalah Xpander. Tapi di sini terlihat gagah sekali karena diberikan aksen-aksen yang menunjang penampilannya sebagai LSUV. Ya, terlihat sekali, dilihat dari fender-fender cladding hitam di sini, over fender di depan, di belakang juga. Kemudian juga penggunaan velg yang 1 inci lebih besar dibandingkan dengan Xpander biasa. Ya, desainnya ini bagus ya, kembang-kembang gitu, mencerminkan SUV banget. Dia profil bannya itu di 205/55 ring 17 dengan two-tone seperti ini. Nah, kalau dibandingkan dengan yang kita tahu, dia punya lineup juga yang Rockford Fosgate Black Edition. Ya, dia warnanya full hitam semua. Kalau di sini dia pakai two-tone color. Kemudian juga di sini udah kasih roof rail, bagus banget. Spion covernya udah pakai chrome juga. Handle pintunya juga semua udah dibalut chrome dan akses pintunya sudah keyless entry. Dan dari samping sih memang overall mobil ini kelihatan banget maconya. Jadi kita lanjut aja yuk ke belakang. Lanjut ke belakang, sama seperti desain depannya, sampingnya. Di belakang ini juga dia tidak terlalu banyak perbedaan dengan basisnya si Xpander. Ya, mulai terlihat dari sini dia tetap desain lampunya ini sama persis dengan Xpander yang biasa. Ya, untuk lampu remnya dia masih pakai bohlam biasa, sennya pun juga begitu. Dan untuk lampu kotanya dia udah pakai LED bar gitu ya. Jadi cakep banget kalau di malam hari, dan begitu pula juga untuk lampu mundur ya udah pakai LED. Jadi bagus. Kemudian juga yang membedakan dia dengan Xpander yang biasa yaitu di sini. Lampu reflektor belakangnya sini, mata kucingnya. Di sini dia konfigurasinya vertikal gitu ya, sedangkan kalau Xpander biasa kan horizontal. Kemudian juga perbedaannya di sini dia dikasih kayak cladding hitam gitu ya. Emang ingin memberikan kesan crossover look-nya di sini. Since dia notabene adalah LSUV, dan juga di sini kasih body kit under spoiler seperti ini. Jadi memang kalau dibandingkan dengan basisnya si Xpander Cross ini memang terlihat lebih gagah sih. Yuk kita cek bagasinya. Yang sedikit disayangkan dari Xpander Cross ini adalah meski dengan dimensi yang terbesar di kelasnya, bagasi Xpander Cross bukanlah yang terlega. Ketika baris ketiga ditegakkan, hanya bisa menampung 1 koper besar ini. Jelas rivalnya yaitu si XL7 lebih baik.
Kalau mau ditambah, ia bisa melipat baris ketiganya sehingga bisa menambah satu koper besar dan satu koper sedang. Lipat lagi baris keduanya hingga rata ke depan sehingga menghasilkan kapasitas yang cukup besar. Oke, lanjut ke kabin baris kedua dari Xpander Cross ini. Nah, sebelum gue lanjut, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Udah? Terima kasih. Oke, lanjut ke sini. Ya, tadi seperti yang gue bilang tadi di depan, since unit test kita adalah base modelnya, ya dia bukan premium package atau yang bahkan yang Black Edition Rockford Fosgate, dia belum dibalut leather, jadi dia masih pakai fabric semua. Tapi kombinasi warnanya masih sama, dia kombinasi antara warna hitam dan juga coklat. Di sini ada pattern-pattern yang menurut gue bagus sih ya, ketimbang versi kulitnya yang polosan aja. Ya, untuk konfigurasi kursinya sendiri, dia juga masih nyaman ya, sama nyamannya dengan Xpander yang biasa. Tinggi gue sayangnya bukan 177 cm, tinggi gue hanya 172 cm. Jadi ini posisi mengemudi gue, dan wow, legroomnya masih sangat luas sekali ya, dan juga legroomnya juga luas banget. Apalagi untuk headroomnya juga masih nyaman banget, masih banyak sekali di sini space di sini. Sisanya sih masih sama ya, seperti dengan Xpander yang biasa. Dia sudah diberikan armrest di sini yang dia mesti melipat penuh ya untuk penumpang di tengah ini. Jadi kalau pasang ini, jadi ya nggak bisa duduk gitu ya untuk penumpang tengah. Jadi ini dibuat armrest, bagus, tapi belum diberikan cup holder atau apapun itu. Dan dia juga sudah diberikan AC double blower yang masih manual seperti ini. Tidak ada perbedaan kapasitas baris ketiganya dengan Xpander biasa. Dimensinya yang lebar membuat di belakang sini diisi 2 orang tetap nyaman. Oke, lanjut ke driver seat dari Xpander Cross ini. Overall, layout dashboard ini masih sama persis dengan Xpander yang biasa basisnya, since dia adalah basisnya. Tapi yang membedakan di sini adalah kombinasi warnanya. Nah, di sini tuh dia kombinasi antara sama seperti joknya ya. Jadi senada gitu, bagus. Jadi antara warna hitam dan juga warna coklat di sini. Sedangkan kalau Xpander biasa kan ya dia either beige semua atau yang full hitam semua gitu. Sisanya sih sama, desain layout dashboardnya sama, terus kemudian materialnya juga masih ya seperti ini ya, masih didominasi sama plastik-plastik keras. Dan di sini ada jahitan loh, tapi sayangnya jahitannya palsu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya memberikan kesan kombinasi warna tadi coklat dan jahitan ini memberikan kesan mewah sedikit gitu ya. Sisanya sih sama ya, penggunaan head unit juga sama di sini. Dia sudah cukup lengkap ya untuk fiturnya sendiri. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto walaupun masih wired. Pengontrolan AC-nya masih sama persis dengan Xpander biasa. Nah, tapi bagus Xpander Cross di sini adalah mulai dari base model sampai dengan Black Edition Rockford Fosgate itu sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi ini nice banget, walaupun memang cruise controlnya masih yang biasa, belum adaptive cruise control. Sisanya ya sama persis sih. Oke, kita langsung cek aja pada bagian mesinnya, apakah ada perbedaan dengan Xpander biasa? Yuk langsung aja. Panas. Oke, so ini dia engine bay-nya ya. Ini hoodnya menurut gua agak sempit ya, sampai ini cover mesinnya itu sampai ketutup gitu. Oke, so ini dia engine bay-nya. Ya lumayan lah ya, mesinnya udah ditutupin cover, sudah dikasih peredam, dicas warna body. Ya oke, bicara soal spesifikasi mesin dari Xpander Cross ini, memang tidak ada perbedaan dengan basisnya yaitu Xpander. Dia masih sama-sama menggunakan mesin 1500 cc Myfec Kikinyo ya, DOHC 16 valve ya, dengan tenaga 102 horsepower dan torsinya 141 Nm. Tenaga ini dialirkan ke roda depan melalui 2 pilihan jenis transmisi, yaitu 5-speed manual transmission dan juga 4-speed automatic transmission. Dari spesifikasi mesinnya sih sama aja ya dengan Xpander yang biasa. Gimana rasa berkendaranya? Yuk langsung aja kita tes. Oke, sekarang gue udah lagi ngendarain Mitsubishi Xpander Cross. Ya, impresi pertama gue ketika ngendarain mobil ini, sekarang gue lagi ada di jalan tol dan ya kurang lebih untuk handlingnya sendiri, terus kemudian juga feel-nya ya overall itu mirip dengan Xpander yang biasa. Tapi di sini ada sedikit perbedaan ya dengan yang Xpander biasa, yaitu ada di set suspensinya. Ya, since mobil ini ground clearance-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Xpander biasa. Dia di 225 mm, sehingga
ada sedikit tune suspensi yang ditune sehingga karakter suspensi ini jadi agak lebih sedikit lebih keras dibandingkan dengan expander yang biasa gitu. Tapi ya nggak terlalu kentara, mobil ini tetap nyaman ya. Apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan rivalnya, ini masih lebih nyaman. Apalagi di jalanan bergelombang seperti ini ya, ini masih oke lah, nyaman gitu. Dan untuk perjalanan jauh itu enak juga. Nah, bicara soal perjalanan jauh ya, kita sekarang mau ngomongin soal efisiensi bahan bakar dari mobil ini. Ya, mobil ini dalam kota itu berhasil mencatatkan angka sebesar 12,7 km per liter ya. Sedangkan untuk rute luar kota, mobil ini bisa meraih angka 17,6 km per liter. Ya, oke, itu figur yang lumayan ya, apalagi dibantu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Walaupun memang masih cruise control biasa ya, belum adaptive cruise control. Ya, tapi what do you expect, mobil di harga segini ya udah bagus lah, udah dilengkapi sama cruise control. Ya, tapi kalau misalkan dibandingkan figur efisiensinya dibandingkan dengan rivalnya, itu ya masih lebih boros. Tapi overall mobil ini sangat nyaman dikendarai ya untuk perjalanan jauh. Apalagi sekarang ground clearance-nya yang tinggi membuat mobil itu jadi lebih commanding gitu ya. Enak banget. Jadi mengendarai mobil ini nyaman. Yes, bisa dibilang bahkan Expander Cross inilah yang paling nyaman di kelasnya. Ini cukup unik ya, mengingat pada basisnya si Expander bukanlah yang ternyaman. Oke, sekarang langsung aja kita cobain akselerasinya. Kita tes akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita matiin AC, matikan traction control dan Oke, agak berat ya di bawah. Ya, 70. Round mesinnya lumayan terdengar ya sampai sini. 90. 100. Oke, ya. Menurut pencatatan kami, mobil ini mampu mencatatkan angka akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 13,6 detik. Ya, what do you expect ya dari mobil LSUV, dan bobotnya pun sekarang ya kalau dibandingkan dengan Expander yang biasa itu memang lebih berat. Apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan kompetitornya, ya dia masih lebih lama dalam hal akselerasi. Ya nggak apa-apa, what do you expect sih dari mobil LSUV ya kan? Ini kan buat sama keluarga, nggak buat kebut-kebutan, buat nyaman. Memang approach mobil ini tuh lebih untuk comfort dibandingkan dengan performa. Tapi oke lah, 13,6 detik. Oke, jadi bisa disimpulkan dari video review Mitsubishi Expander Cross ini, ya mobil ini memiliki berbagai aspek yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari desainnya yang cantik, bagus, gagah gitu ya, kemudian juga fitur-fiturnya, ride quality yang baik, dan juga fiturnya tadi, fitur safety, penunjang, yang bisa dibilang ya masih bisa bersaing lah di kelasnya. Walaupun memang mobil ini sudah hampir nyaris 300 juta rupiah untuk yang base model ini. Tapi kalau untuk yang Black Edition, Premium Package itu udah di atas 300 juta rupiah semua. Tapi dengan desain tadi, ride quality yang bagus, fiturnya yang cukup lengkap, ya itu adalah harga yang harus dibayar. So, sekian aja video review dari kami tentang Mitsubishi Expander Cross ini. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan berita seputar dunia otomotif baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kita udah punya website nih CVTs. Jadi kalian bisa melakukan jual beli mobil bekas maupun baru melalui website kita. Dan untuk linknya kita cantumkan di deskripsi ya. Oke, sekian aja dari gue, Jason Andika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tune. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.